Morning Maranatha, sebelum kita mengawali renungan hari ini, mari kita membuka renungan hari ini dengan doa terlebih dahulu. Tuhan, terima kasih atas berkat dan kasih setiamu sehingga di pagi hari yang cerah ini kita bisa memulai kembali renungan kami. Kiranya Tuhan yang memberkati supaya apa yang kita renungkan bisa meresap ke dalam hati kita masing-masing. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Baik, pada hari ini Rabu 23 Juli 2025 kita akan membaca renungan dengan tema Makan untuk Hidup atau Hidup untuk Makan. Kitab diambil dari Yohanes pasal 6 ayat yang ke-41 sampai 51. Yohanes 6 ayat yang ke-51 berkata, "Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seseorang makan dari roti ini, ia akan hidup untuk selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku, yang akan kuberikan untuk hidup dunia." Tanggal 14 Juli tahun 2024 menjadi hari terakhir bagi seorang influencer bernama Pan Xiaoting yang berumur 24 tahun. Ia menghembuskan nafasnya setelah ia makan selama 10 jam untuk konten mukbang di video channelnya. Pan Xiaoting adalah seorang influencer asal China yang menjadi terkenal dengan konten mukbangnya. Akan tetapi, ia juga mampu menghabiskan 10 kilo makanan dalam satu sesi makan. Dokter menyatakan bahwa penyebab kematiannya adalah karena kebanyakan makan. Dewasa ini, ada banyak orang yang menjadikan kegiatan makan sebagai komoditas untuk mengejar kenikmatan, popularitas, tingkat sosial, gengsi, bahkan uang. Makan yang sedianya adalah kegiatan untuk memasukkan nutrisi penting ke dalam tubuh untuk keberlangsungan hidup, di era modern ini mungkin mulai bergeser. Makan tidak lagi untuk hidup, tapi bagi sebagian orang dewasa ini prinsipnya hidup untuk makan. Mereka tidak pernah terpuaskan, selalu ingin hal lebih dan mencoba makanan yang lain. Bahkan selalu ingin duluan mencoba ketika ada tempat makan yang baru. Manusia tidak pernah puas karena memang hanya Tuhan yang bisa memuaskan kelaparan jiwa daripada manusia itu sendiri. Yesus berkata, "Akulah roti hidup." Ia menawarkan dirinya untuk manusia supaya jiwa kita dipuaskan. Kita yang membuka diri untuk Kristus dan menjadikan Dia sebagai pusat hidup, tidak lagi berfokus pada keinginan kita, melainkan pada kehendak dan juga rencananya. Refleksi daripada renungan kali ini ialah fokuslah pada Kristus yang memuaskan jiwa kita. Dan pertanyaan yang perlu kita refleksikan adalah, adakah kita masih merasa lapar dan dahaga? Sudahkah menjadikan Kristus sebagai pusat hidup kita? Mari untuk kita masing-masing dapat merenungkan hal ini. Maka dari itu, sebelum kita tutup masing-masing, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, terima kasih atas renungan di hari ini, sehingga kami bisa merenungkan bahwa kami harus mulai bisa bersyukur dan menikmati berkat apa yang diberikan Tuhan. Kiranya kami juga bisa menjadi berkat bagi orang lain, supaya orang lain bisa belajar dari hidup kami, supaya kita bisa mulai bersyukur sama seperti renungan di hari ini. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Sebelum kita tutup, mari kita baca visi dan misi Universitas Kristen Maranatha. Visi kita ialah Universitas Kristen Maranatha menjadi perguruan tinggi yang mandiri dan berdaya cipta serta mampu mengisi dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni pada abad ke-21 berdasarkan kasih dan juga keteladanan Yesus Kristus. Misi kita mengembangkan cendekiawan yang andal, suasana yang kondusif, dan nilai-nilai hidup Kristiani sebagai upaya pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dalam penyelenggaraan Tridharma perguruan tinggi. Sekian renungan daripada hari ini. Salam integrity, care, excellence.